Ya, terima kasih teman-teman. Sambil menunggu jam 8 tepat, saya ingin menyapa yang sudah hadir, penulis kita, Ustadz Syamil Robani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kemudian Mas Agus Yulianto. Ini juga nanti bulan depan akan kita launching ya, bukunya Mas Agus ya. Ya Allah, siap, siap, Oke, siap. di launching di mana? Di sekolah jenengan aja ya Mas ya. Kan ada aulanya ya. Rencananya kerjasama dengan FLP Karanganyar. Nanti di Sarpus Kabupaten Karanganyar. Iya, Tempatnya pokoknya iya, nyaman banget. harus meriah pokoknya. Kemudian ada Mas Ismail, Assalamualaikum. Masjid Imam Balki, Assalamualaikum. Mas Hafiz, Mbak Okta, Opo, Mbak Retno, Mbak Rima, Padang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Dio. Oke, Selamat malam Mas. selamat malam juga. Oke, sambil menunggu yang lain, selamat datang di Presiden. Iya. Nanti kita yang offline beberapa buku juga akan kita launching ya. Yang online juga ada beberapa buku baru, Life and Living juga belum. Terus buku yang lain ya. Oke. Bagaimana sudah makan malam semua belum? Sudah Mas, sudah Oh ya, saya baru berkali-kali. berkali-kali saya baru saja terus cuci piring dan sebagainya. Soalnya kan ini jagung dir tadi mampir mampir mampir. Jagong, Iya, di mana? di hari ini ada 3 tempat tadi. Dari Jagong tiga pagi, tempat. siang, 3 tempat hari ini Mas. Nikahan. Iya nikahan. 3 tempat. Di ayah 3 tempat KB. 1 hari. Apa Mas? Di ayah KB. Iya. Soalnya pagi, siang sama ini tadi disempetin sebentar gitu. Iya, aku paling jarang ya. Iya, iya, hari ini sudah ada tetangga, tetangga. Ada yang Iya. masuk. Tidak tak berantakin. Iya, Tidak tak oke. berantakin. Jadi bukunya Mas Hamil ini lumayan laris ya. Jadi teman-teman yang sudah baca, sudah beli, sudah baca, terima kasih banyak. Nanti kita bisa berdiskusi ya. Dan mudah-mudahan eh bisa memberi banyak manfaat untuk kita semua. Nah, nanti ada pembagian apa namanya waktu, ada soft launching dan juga pelatihan menulis kisah inspiratif. Oke, kita mulai ya teman-teman. Tepat pukul 8. Membiasakan on time. Saya woro-woro dulu di grup. Yuk, mari kita mulai. Mari kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Pada malam hari ini kita senang berbahagia akan adanya soft launching buku terbaru Ustadz Syamil Robani, yaitu Ketika Harapan Tak Sesuai Kenyataan, ya. Bukunya mudah-mudahan sudah di tangan teman-teman, ya. Belajar berdamai dengan ekspektasi hidup atau harapan yang kadang tidak sesuai dengan kenyataan, begitu ya. Banyak sekali apa yang kita inginkan itu, yang kita rencanakan itu sukses, ternyata gagal, ya kan? Tapi gagalnya juga nggak kebangetan. Tapi kadang juga gagal banget, ya harus sedih, kecewa dan sebagainya. Apakah itu wajar dan sebagainya? Terus bagaimana kita menghadapinya, begitu ya. Jadi proses hidup itu naik turun, kadang ya sering lelah berjuang, ya. Berjuang dalam hidup ini banyak sekali. Tapi kita harus tetap melangkah tanpa harus membenci diri sendiri, ya. Nah, buku ini hadir untuk menjawab kegelisahan ketika harapan tak sesuai kenyataan yang ditulis oleh pembelajar kita, Ustadz Samil Robani. Saya akan membacakan kurikulum profil atau kurikulum vitae Mas Samil Robani, ya. Mas Samil Robani lahir di Selawi pada 22 Mei 2000. Menempuh pendidikan formal dimulai dari SDIT Khairul Ummah, kemudian Miftahul Huda, Darus Saadah, Mahat Ali An-Nur, dan Wadil Quran. Saat ini sedang menuntut ilmu fikih Syafi'i di Tarim Batul Maut, Yaman. Jadi ini langsung dari Yaman. Sore ya, ya Mas Amil ya. Jam berapa sekarang di Yaman? Di Yaman sekarang jam 4, Pak. Oke, 4 sore. 4 sore ya. Sekaligus menjadi mahasiswa di University of Science and Technology. Syamil aktif menulis dan berdakwah. Adapun buku yang sudah diterbitkan sebelumnya yaitu Fikih Ikhtilaf, The Solution to Kultum Ramadan, dan Tetap Waras di Dunia yang Keras. Tulisan-tulisannya dapat ditemukan di majalah Matan, Risalah Hati, dan beberapa portal dakwah termasuk Mahadur ID, Dewan Dakwah, Jatim, Hidayatul, dan Dakwah ID. Dan juga seorang penerjemah bahasa Arab begitu ya. Em, dan juga punya banyak prestasi begitu. Kita mulai dari pengantar bahwa apa yang kita harapkan itu harapannya sih sesuai dengan yang kita harapkan ya kenyataannya ya. Ya, apapun. Misal teman-teman ingin jadi penulis, harapannya bukunya laris dan sebagainya. Terus yang suka bikin konten, harapannya kontennya viral, tapi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai kenyataan. Nah, bagaimana kita belajar menghadapi ekspektasi hidup itu ya. Kami persilakan Ustadz Samil untuk menyampaikan eh, gagasannya tentang buku yang sedang kita launching ini. Akan saya share ya materinya. Silakan teman-teman selama 20 menit ke depan menyimak dan juga nanti ada saya tanya jawab. Kami persilakan, silakan. Ya, bismillah. Cek Apakah sudah suara dulu. tampil slide-nya? Gimana, Pak? Udah, Gimana, Pak? Ya udah sudah ya, Pak. Ya slide-nya sudah sudah ya, tampil slide ya. sudah tampil ya. Udah. Iya, silakan. Eh, bismillah. Suaranya ini jelas ya, Tat ya? Iya, jelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dari kesempatan yang Masya Allah mulia ini. Ya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga tercurah pula kepada keluarga, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin dan orang-orang istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia ya, penerbit yang telah memberikan wadah untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang hadir
yang meluangkan waktunya, dan semoga silaturahmi ini juga tetap berjalan seterusnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ya tentang tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Itu tema tentang ekspektasi ya. Kemudian harapan, kenyataan, dan proses berdamai. Dan mungkin pelajaran-pelajaran yang baru kita pahami setelah melalui masa-masa sulit. Nah, semoga dengan adanya event ini menambah berkah, kemudian ilmu kita dan kebaikan, dan semoga dicatat juga menjadi amal soleh yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ini jujur saja sebelumnya ini saya grogi ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih senior, tapi saya izin di sini untuk memberikan materi dari buku yang kami sampaikan. Mungkin next ya. Sebelumnya, sebelum lebih jauh, saya ingin bertanya mungkin ya kepada teman-teman. Ya, mungkin di sini ada yang pernah merasakan ya, bahwasannya kita pernah berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin, kemudian berdoa, semunajat mungkin. Namun di pertengahan jalan kita dapati bahwasannya kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ini pertanyaannya luas ya teman-teman, berkaitan dengan pendidikan, tentang universitas yang kita inginkan, kemudian mungkin tentang pernikahan dari jodoh yang kita idam-idamkan, kemudian tentang pekerjaan, jurusan, ya, tentang pekerjaan. Artinya semuanya dalam lini hidup, dan tidak spesifik. Makanya pertanyaan saya ini luas. Apabila iya, mungkin nanti bisa di kolom komentar bisa ditulis ya, ya pernah mas gitu. Maka saya dan teman-teman semua pernah berada di titik yang sama, ya, pernah berada di titik sama. Dan itu mungkin bukan hanya sekali ya, bukan hanya sekali. Artinya kita pernah berada di masa yang mempertanyakan sebuah pertanyaan. Mengapa? Karena kita telah berusaha, tapi kok hasilnya tidak ada. Atau hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dan kebingungan ini atau rasa lelah yang kita rasakan ini kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Mungkin bisa next. Kita masuk ke latar belakang penulisan buku. Jadi buku Ketika Harapan Tak Sesuai Dengan Kenyataan ini ditulis dari fase hidup saya yang mungkin tidak baik-baik saja. Ada fase di mana saya ya mempertanyakan banyak hal. Jadi mulai dari usaha yang tidak membuahkan hasil, dari doa yang belum dijawab, ya kan, dan dari rasa lelah emosi yang mungkin tak sanggup untuk dituliskan dengan kata-kata. Ya, karena realitanya seperti yang kita tahu bahwasanya banyak harapan yang mungkin belum terrealisasi, banyak doa yang belum terjawab. Dan setelah saya pahami, ternyata memang hidup ini berjalan tidak sesederhana yang kita pahami. Ya, dia mempunyai variabel yang belum kita pahami secara utuh. Nah, maka dari situ saya memahami bahwasanya yang mungkin hidup ini tidak bisa dirubah secara 100%, tapi mungkin kita dapat merubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Buku ini ya, buku Ketika Harapan Tak Sesuai Dengan Kenyataan ini meninjau ulang ya bagaimana kita berharap ya, bagaimana kita mengelola ekspektasi kita, kemudian bagaimana kita berdamai, dan pelajaran-pelajaran refleksi yang saya dapatkan dalam perjalanan tersebut. Sekali lagi, buku ini bukan mengajari bagaimana seharusnya hidup, tapi ya, menjadi teman dalam kehidupan kita. Artinya kekecewaan, kesedihan yang kita mendapati saat perjalanan tersebut itu adalah masuk akal. Kelelahan, emosi itu adalah valid. Kemudian kebingungan itu manusiawi. Dan proses yang kita jalani, walaupun hasilnya itu tidak sesuai dengan kita harapkan, itu layak dihargai. Kemudian ada pertanyaan ya, Mas, ekspektasi itu sih apa gitu ya? Ya, mungkin next slide. Nah, ekspektasi itu apa sih, Mas? Ya, teman-teman yang saya hormati, singkatnya, kalau kita buka ekspektasi dalam KBBI itu adalah kepercayaan ya, kepercayaan, keyakinan, dan prediksi sesuatu yang baik akan terjadi di masa depan. Sederhananya adalah ekspektasi adalah keyakinan bahwasanya harapan seseorang bahwasanya sesuatu yang baik akan terjadi di masa depan. Dan sekali lagi ekspektasi ini adalah sesuatu yang manusiawi ya. Dan memang sejatinya manusia itu ya ada namanya harapan dan ekspektasi. Mas, emang fungsi ekspektasi atau harapan dalam hidup itu apa? Jadi ekspektasi atau harapan ini mempunyai fungsi dalam hidup. Fungsinya adalah sebagai alat bantu ya, garis bantu, membantu seseorang dalam menentukan arah ya, membantu langkah.
Karena ketika tidak ada ekspektasi, maka hidup ini kosong ya. Tidak ada alasan untuk bertahan hidup gitu. Jadi ekspektasi dia mempunyai tugas, yaitu adalah sebagai garis bantu untuk mempunyai alasan dan tujuan hidup. Kemudian yang menjadi masalah adalah ketika kita memegang ekspektasi ini terlalu erat ya teman-teman. Jadi kita jadikan ekspektasi itu sebagai standar nilai diri, ya, tuntutan, seperti hakim yang memutuskan, jadi tanpa pandang bulu, dan meyakini bahwasannya ekspektasi adalah sesuatu yang tidak bisa gagal. Nah, di sini nanti muncul masalah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Mungkin bisa next. Karena kita tadi telah memahami, ya, mungkin sebagian teman-teman ada yang keliru ya tentang memahami ekspektasi yang digenggam terlalu erat. Harapan tersebut tidak bisa gagal, kemudian menjadi tuntutan dan standar nilai diri, maka yang terjadi adalah hadirnya kekecewaan, ya. Kemudian banyak menyalahkan diri karena menjadikan ekspektasi sebagai nilai diri. Bahkan sebagian menganggap bahwasanya hidup ini tidak layak untuk dijalani. Nah, ini sudah akut ya. Kenapa? Karena kita lupa teman-teman bahwasanya hidup ini sekali lagi ada yang berjalan di luar layar ya. Ada yang berjalan di belakang layar. Artinya di sana ada takdir Allah. Nah, nanti kembali ke sana ya. Arah benang merahnya ke takdir Allah. Hidup sekali lagi mempunyai variabel yang tidak kita pahami secara utuh. Nah, dari sini kita bisa mengambil ibroh ya, mengambil pelajaran bahwasanya manusia itu makhluk yang rapuh ya, makhluk yang lemah teman-teman. Jadi Allah berfirman ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan yang lemah ya. Para mufassir, para ahli tafsir menjelaskan lemah ini luas ya, dari tekad, iman, kemauan dan kesabaran. Ala kulli hal. Nah, ini kita sudah pahami dampaknya. Kemudian next slide selanjutnya tentang ya, realita hidup. Jadi Mas, kok bisa ya sebagian teman-teman atau ada ini yang keliru dalam memahami ekspektasi. Ya, ini singkatnya saja. Jadi mungkin ini salah satu ya dari berbagai sebab yang dimana kita mungkin salah dalam memahami ekspektasi atau kurang tepat. Mungkin dari kaidah yang sering kita dengar di kelas, kaidah yang mungkin sering terdengar di pepatah, yang kita tafsiri secara letterlek ya, secara tidak melihat sikon. Ya, contohnya mungkin ya, itu manjada wajada ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Atau man yazra yahsud. Barang siapa yang dia menanam maka dia akan memanen. Nah, ini tidak ada masalah dalam kaidah tersebut. Cuman ketika kita tafsirkan dengan tafsir dalam kehidupan tanpa melihat sesuatu kondisi, ya, situasi dan kondisi, ini akan menjadi bermasalah. Ya, karena realitanya dalam kehidupan sehari-hari ya, ternyata di sana ada orang yang sudah bersungguh-sungguh belajar ya siang malam dan ternyata hasilnya mungkin tidak lulus atau mendapatkan nilai yang di bawah standar. Ini sebagai contoh untuk memudahkannya. Di sana juga ada petani mungkin yang menanam jagung, menanam bibit, kemudian harapannya nanti akan panen secara sukses, tapi nyatanya ketika panen tidak memenuhi ekspektasi. Mungkin di sana ada hama ya di pertengahan dia menanam. Kemudian bahkan mungkin sebelum panen datangnya banjir. Nah, ini seolah mengkhianati dari kaidah besar tersebut. Makanya nanti di sana akan muncul namanya perbandingan. Lah, kok orang lain bisa sukses sedangkan saya tidak sukses? Nah, ada perbandingan di sana. Orang lain kok bisa mencapai apa yang dia harapkan sedangkan saya tidak. Nah, di sini mulai. Dan kemudian juga nanti ada kebingungan. Artinya sebab dan akibat yang kita pahami kok bisa bertentangan. Ini sudah ada, Mas. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kok hasilnya tidak ada. Ini akhirnya terjadi kebingungan. Maka kita coba dudukan masalahnya ya. Jadi kaidah yang sering kita dengarkan itu adalah panduan moral, teman-teman. Ya, panduan moral. Artinya di sana mengajarkan nilai ketekunan, mengajarkan nilai bersungguh-sungguh, ya, mengajarkan nilai bertanggung jawab, dan bukan kontrak hasil. Sekali lagi, bukan kontrak hasil dan jaminan. Artinya di sana kita tidak atau memimpikan sesuatu yang memang tidak dijanjikan. Maka di sini tugas seorang hamba adalah berusaha, ya. Berusaha semaksimal mungkin, berdoa. Adapun hasil itu bagian dari rahasianya, rahasia Allah. Karena Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakan wahai Muhammad, i'malu, ya, bekerjalah, beramallah kamu, maka
Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan melihat perbuatan dan amal kalian. Ini sudah mulai dipahami ya. Jadi mulai dari mana kita ada kerancuan dalam kata-kata ekspektasi. Mungkin bisa next. Ini lanjut ke konflik batin ya. Jadi teman-teman yang saya hormati di pembahasan ini, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan ini terjadi, ya. Misalkan dia tadi tidak lulus atau tidak mendapatkan jodoh atau belum menikah, maka yang berat itu mungkin bukan kejadian itu sendiri, tetapi yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Ada pergolakan ya, konflik antara emosi, sesama emosi di dalam tubuh. Jadi kadang kita merasa kecewa, cuman tidak tahu kecewa ini akan dilampiaskan kepada siapa. Ya. Kadang kita merasa sedih, cuman bingung untuk menyalahkan siapa. Dan perasaan-perasaan lainnya. Sekali lagi perlu dipahami, konflik batin ini menandai, menjadi indikasi bahwasanya kita ini adalah manusia yang hidup. Gitu loh. Adalah manusia yang hidup. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, orang yang tidak memiliki ekspektasi atau harapan, maka dia kosong, gitu, hidupnya hampa. Nah, sebagai contoh ya, ketika misalkan teman-teman menghadapi konflik ini ya, harapan dan kenyataan. Harapan menjanjikan tentang masa depan yang cerah. Kemudian ternyata di perjalanan teman-teman melihat kenyataannya memiliki keterbatasan ya, keterbatasan dalam finansial mungkin, dalam fisik, dalam situasi dan kondisi. Akhirnya kita berpihak kepada kenyataan. Nah, setelah kita berpihak kepada kenyataan, kemudian harapan ini memanggil kita lagi gitu. Lah, kenapa kamu mudah menyerah gitu? Nah, kita berpindah kepada harapan. Di saat yang sama, kenyataan kemudian memberikan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Jadi kita ditarik lagi itu, ada konflik di situ. Bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Nah, kemudian harapan memanggil kita lagi. Nah, kamu harus berjuang gitu kan. Kemudian ketika kita ingin berpindah kepada harapan, berpihak kepada harapan, kenyataan kemudian memanggil. Jadilah orang yang realistis gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi akan senantiasa ada namanya konflik dan itu bagus. Artinya kita masih dalam manusia yang dianggap hidup. Gitu. Nah, bagaimana ini Mas caranya? Caranya sekali lagi, ternyata kita bisa mendudukan keduanya dalam waktu yang bersamaan antara kenyataan dan ekspektasi atau harapan itu sendiri. Bagaimana? Nah, perlu diketahui bahwasanya harapan atau ekspektasi dan kenyataan itu mempunyai tugas masing-masing. Jadi punya tugas sendiri. Nah, tugasnya apa, Mas? Tugasnya harapan adalah ya harapan mempunyai tugas bahwasanya menjaga semangat dalam bertahan hidup. Ya. Sekali lagi, harapan punya tugas dalam kehidupan adalah menjaga harapan atau alasan untuk bertahan hidup. Sedangkan ekspektasi itu, sedangkan kenyataan itu mempunyai tugas melindungi diri dari kekecewaan yang berkepanjangan. Ya. Kenyataan mempunyai tugas melindungi diri dari kekecewaan yang berkepanjangan. Nah, artinya kita bisa mendudukan itu dalam waktu yang bersamaan. Dalam satu hari kita menonjolkan sisi harapan, ya. Tapi mungkin dalam hari-hari yang lain kita menonjolkan sisi dari kenyataan. Dan itu baik, artinya kita mengindikasi bahwasanya kita masih dianggap sebagai manusia yang hidup. Ini mungkin bisa dipahami, makanya banyak-banyak ketika mempunyai masalah untuk ya curhat kepada Allah ya. Sebagaimana firman Allah, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku mengadukan ya kesusahan dan kesedihan ini hanya kepada Allah. Next ke slide selanjutnya. Ya, kita masuk tentang berdamai ya. Ini sudah mulai puncaknya ya. Berdamai itu maknanya apa sih Mas gitu kan? Nah, dalam slide ini perlu dipahami bahwasanya berdamai adalah mengembalikan fungsi ekspektasi itu di jalurnya. Ya, mengembalikan ekspektasi pada asal fungsinya. Apa itu? Menjadi garis ya atau alat bantu. Nah, agar hidup ini berjalan ada tujuannya, tidak hanya hampa atau kosong seperti itu. Bukan menjadi hakim yang menuntut bahwasanya ini adalah standar dari nilai kita, tidak boleh gagal, bukan, tapi mengembalikan fungsinya. Kemudian berdamai ini juga adalah pilihan strategis teman-teman. Kenapa menjadi pilihan strategis? Kita tahu bahwasanya dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Ada hal-hal yang bisa kita perbaiki dan ada hal yang tidak bisa kita rubah. Dalam berdamai dengan ekspektasi adalah memusatkan energi kita kepada hal-hal yang bisa kita perbaiki dan menjauhi energi kita dari hal-hal yang tidak bisa kita perbaiki atau tidak bisa kita ubah. Jadi kita
fokus pada yang bisa kita perbaiki, ya maka nanti munculnya vibes yang positif. Nah, begitu. Sehingga kita jauh dari kata berputus asa. Dan perlu dipahami juga bahwasanya berdamai adalah tindakan aktif ya. Jadi bukan menyerah. Saya mau berdamai dengan ekspektasi, itu bukan maknanya menyerah atau kalah. Kenapa? Karena tindakan aktif. Di sana ada keberanian untuk melihat situasi dan kondisi. Nah, terus kita telah pahami juga bahwasanya berdamai adalah pilihan sadar, ya bukan pasrah. Di sana juga ada namanya menata hal-hal kecil, kemudian mengatur ulang ritme kehidupan, merawat emosi, dan menghemat energi. Artinya menempatkan energi pada hal-hal yang bisa kita perbaiki dan bisa kita rubah. Nah, artinya berdamai ini bukan maknanya pasif atau negatif, tapi maknanya dia positif dan dia maknanya aktif. Jadi kita berusaha gitu. Kemudian next. Nah, setelah kita pahami bahwasannya berdamai dengan definisi dan tindakan tersebut, maka gimana sih Mas? Emang berdamai punya pilar? Ya, di sana ada pilar ya. Pilar berdamai yang ketika kita mempunyai pilar ini, maka insya Allah dalam menghadapi kehidupan ini kita bisa berdamai dengan namanya realita dan ekspektasi tersebut. Yang pertama adalah mengelola ekspektasi, ya. Kemudian kedua adalah menerima realita, ya. Kemudian yang ketiga adalah berhenti memusuhi diri. Yang keempat adalah tetap berusaha tanpa menyiksa. Nah, teman-teman yang saya hormati, empat-empatnya ini nanti dia mempunyai cara tersendiri ya untuk caranya agar memunculkan dari pilar tersebut. Insya Allah kita akan bahas. Yang pertama adalah mengelola ekspektasi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mengelola ekspektasi adalah kita menjadikan keyakinan atau harapan tersebut menjadi fleksibel gitu ya. Jadi memberikan ruang di dalamnya ada kemungkinan sesuatu terjadi di luar harapan kita. Nah, kita harus pahami itu ya, harus pahami itu. Nah, gimana Mas caranya Mas? Nah, dengan memahami tiga roda ya. Nah, nanti kita akan jelaskan rodanya apa. Oh, halo. Bentar, Pak. Oh, iya, iya, iya. Cek, Iya, tersambung. iya tersambung. Bisa kita lanjutkan insya Allah ya. Ya. Sampai mengolah ekspektasi tadi ya. Ya, tiga Tentang roda. tiga roda ya. Ya. Roda pertama adalah doa, kemudian ikhtiar, dan harapan. Nah, ya. Yang ini kayaknya ya. Doa, ikhtiar, dan harapan. Slide sebelumnya Kak, Ini, yang masih di berdamai. ini. Pilar sebelumnya Kak. Nah ya ini fokus di sini. Ya, kita ulangi lagi tadi doa, ikhtiar, dan harapan. Nah, doa ini teman-teman itu adalah sebagai arah batin, bukan alat tagih. Saya ulangi, doa adalah arah batin, bukan alat tagih. Karena kita sering menjadikan doa ini sebagai alat tagih ya. Padahal itu adalah ibadah yang sangat sangat besar dan sangat agung. Kemudian ikhtiar. Ikhtiar adalah pijakan nyata, ya, bukan jaminan. Nah, ini perlu dipahami. Ikhtiar adalah pijakan nyata, bukan jaminan. Makanya ketika kita mendapati sesuatu di luar apa yang kita inginkan, maka memang itu bukan jaminan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah harapan. Harapan adalah alasan bertahan ya, bukan kontrak hasil. Alasan bertahan bukan kontrak hasil. Ketika kita mempunyai roda dan berjalan secara seimbang, maka kita akan bisa mengelola ekspektasi. Maka di sini kita akan belajar ya, menaruh ekspektasi atau harapan itu dengan tangan yang terbuka ya. Tangan terbuka misalnya seperti memegang sesuatu ya. Tapi tidak menggenggamnya. Kalau dia menggenggam, maka akan melukai teman-teman. Menggenggam maka akan melukai. Nah, kemudian pilar kedua adalah menerima realita ya. Menerima realita bahwasanya memang sesuatu yang tidak kita harapkan itu terjadi. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan meyakini bahwasanya hidup ini memang berjalan tidak lurus-lurus saja. Jadi ada kemungkinan dia akan terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ketika sesuatu itu terjadi, sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, maka Rasul pernah bersabda ya, la taqul lau anni fa'altu kada wa kada. Jadi jangan pernah katakan seandainya saja saya mengerjakan itu atau ini.
walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi katakanlah bahwasanya itu adalah bagian dari takdir Allah. Lah, disinilah fungsi atau hikmah ya, seperti kita sebagai seorang muslim untuk meyakini takdir Allah baik yang baik dan buruk. Karena nanti benang merah semuanya tertuju kepada takdir Allah. Karena memang di sana ada hal yang tidak bisa kita pahami atau variabel yang di luar kekuasaan kita. Tadi juga telah dijelaskan, kita juga harus menerima takdir ya, bukan memusuhinya. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah. Yang paling penting teman-teman, Allah itu lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Karena Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kita benci, ya, sesuatu yang kita benci itu baik buat kita semua. Maka sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cintai itu buruk bagi kita semua. Maka jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Setelah pilar pertama sudah, pilar kedua sudah, maka pilar yang ketiga adalah berhenti untuk memusuhi diri. Maknanya gimana Mas? Maksudnya adalah menghakimi diri tanpa empati. Jadi makna memusuhi di sini adalah menghakimi diri tanpa empati. Maka makna dari berhenti memusuhi diri adalah kita nih bisa mengakui kesalahan tanpa menghancurkan diri gitulah. Bisa mengakui kesalahan tanpa menghancurkan diri. Caranya bagaimana, Mas? Caranya mudah ya. Di antaranya adalah dengan mengubah bahasa batin. Mengubah bahasa batin. Nah, ambil contoh mudahnya misalkan seperti ini. Ada suatu kejadian mungkin di luar ekspektasi kita ya, di luar harapan kita. Maka kita ganti dengan kata-kata gagal tadi. Misalnya kita katakan saya gagal. Nah, kita ganti dengan saya belum sampai ya. Kita ganti bahasa payah. Oh, saya payah sekali nih, nggak bisa lulus ujian. Kita ganti dengan saya berproses. Saya berproses. Artinya ini juga telah dibahas oleh para psikolog ya. Jadi kata-kata ini mempunyai bobot ya, mempunyai aura dan vibes yang bisa mempengaruhi dari emosi kita. Dan di sana memang kita perlu perhatikan ya namanya kata-kata ini. Jadi kritik dan penghinaan ini sangat berpengaruh. Ini salah satu caranya mengubah bahasa batin. Kemudian selanjutnya adalah mengakui kebutuhan. Kebutuhan apa, Mas? Ya, sekali lagi namanya manusia ya, bisa lelah. Dan lelah itu butuh jeda. Bisa bingung, dan bingung itu butuh waktu. Bisa sedih, dan sedih itu perlu diakui. Nah, jadi emosi-emosi yang berada di manusia itu kita akui dan berikan ruang. Ya. Memang dia butuh waktu. Jadi tidak kita melawannya secara frontal, ya, sehingga dia menumpuk. Tapi memberikan ruang dan memberikan waktu untuk emosi-emosi tersebut. Nah, ini diantara untuk menegakkan pilar yang ketiga. Kemudian pilar yang terakhir adalah tetap berusaha tanpa menyiksa. Tetap berusaha tanpa menyiksa. Karena kita pahami kadang-kadang ya, memahami bahwasannya berusaha keras adalah ya ketika capek lanjut gitu kan. Ketika ragu tekan. Kemudian ketika kita lelah atau gagal tambah. Nah, maka kenapa tidak boleh seperti ini? Ya ini kita tahu teman-teman, kita punya energi masing-masing, kita punya tujuan, dan tujuannya itu kan maraton seperti itu. Kalau kita menghabiskan energi kita di awal-awal, maka kita tidak akan sampai. Tapi kalau kita manage energi kita, maka insya Allah kita akan sampai tujuan kita dengan energi yang kita punyai. Nah, caranya gimana, Mas? Di antaranya adalah dengan mengubah mindset. Ya. Mindsetnya adalah bukan takut tertinggal, ya. Bukan takut tertinggal, tapi keinginan untuk bertumbuh dengan sehat. Nah, contohnya misalkan seseorang mungkin belum menikah, padahal usia di teman-temannya sebayanya sudah menikah. Kemudian dia ingin menikah, ya, harapannya ingin menikah, tapi dengan dorongan takut ya, takut tertinggal. Berbeda ketika orang keinginan untuk bertumbuh dan dengan sehat. Jadi dorongan atau vibes yang mendorong dia dalam mencapai tujuannya adalah sesuatu yang lebih konsisten gitu dan positif. Kemudian selanjutnya adalah untuk menjadikan pilar keempat ini ada, itu adalah dengan menetapkan batas, ya. Batas waktu, batas ekspektasi, ya, batas tenaga. Artinya lebih mengenal diri, ya, lebih mengenal diri. Ya, halaka mru'un malam ya'rif qadra nafsi. Jadi celaka seseorang yang tidak mengenali kadar diri sendiri. Nah, dari keterangan mengenal diri sendiri, ya, mengenal batas tadi, maka kita akan peka terhadap sinyal. Ya. Jadi tubuh itu memiliki sinyal, ya. Ketika kita lelah itu akan memiliki sinyal.
Nah, kita bisa lebih peka dan mengambil sinyal tersebut. Ketika kita butuh jeda, dia akan memberikan sinyal gitu. Maka kita berikan jeda. Ya, kemudian memperlakukan gagal dengan adil. Jadi tidak menyalahkan 100% ketika sesuatu yang tidak berjalan dengan harapan tersebut itu kepada diri sendiri. Tapi kita pahami di sana memang ada kondisi atau sikon-sikon yang ternyata juga menjadi sebab dari sesuatu tersebut tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini pilar-pilar mungkin secara singkat ya yang saya tuliskan dalam buku tersebut. Nah, mungkin bisa next kita waktu ya, lihat waktu. Kemudian tentang lanjut ke slide-nya, lanjut ke pola pikir. Ah ini ya. Kita lanjut. Setelah kita memahami tentang pilar tersebut ya, akhirnya kita bisa mempunyai pola pikir yang baru. Apa di antaranya adalah kita akhirnya bisa berfokus kepada hal yang positif. Jadi ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan kita harapkan terjadi, maka kita bukan katakan gagal ya, tetapi kita katakan apa hikmah yang bisa kita ambil ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi bukan berfokus kepada ya nilai diri atau standar diri atau tuntutan, tapi berfokus kepada sesuatu yang positif yang bisa kita rubah. Jadi energi kita terpusat di sana. Nah, kemudian dari sini kita juga memahami bahwasanya kegagalan itu bukanlah identitas teman-teman, bukanlah identitas dan bukan hukuman, tetapi kegagalan adalah informasi bahwasanya kita sedang berproses. Kita sedang berproses. Kemudian dari sini kita juga memahami bahwasannya ketenangan, ya, ketenangan yang kita harapkan dari kita memahami belajar berdamai ini adalah bukan makna ketenangan ini bukan berarti hidup ini tanpa masalah teman-teman. Tapi hidup ini pasti akan ada masalah. Cuman cara kita menyikapi masalah tersebut itu berbeda sekarang. Mengapa? Karena kita tahu teman-teman mana sesuatu yang kita pegang, mana sesuatu yang kita lepas, mana sesuatu yang kita dapat terima dan sesuatu yang kita tidak dapat terima. Energi, di mana posisi energi kita ditaruh dan di mana posisi kita energi kita cabut. Di situ juga kita memahami tentang merawat emosi ya. Dan sekali lagi tujuan ketenangan ini bukan tujuan akhir. Artinya di sana tetap akan terjadi pergolakan antara kenyataan dan ekspektasi, ya harapan dan ekspektasi. Artinya ini adalah cara berjalan ya teman-teman. Cara berjalan agar teman-teman bisa mendamai dengan ekspektasi. Ya. Dalam artian tadi bagaimana cara kita mendudukkan antara ekspektasi dan harap dengan kenyataan tersebut. Jadi ini cara berjalan. Maka sebagaimana perkataan Rasul ya, ajaban li amril mukmin ya. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Apabila ditimpa dengan sesuatu yang tidak disukai, maka dia bersabar. Dan apabila ditimpa dengan sesuatu yang dia senangi, maka dia bersyukur. Lanjut, next slide-nya. Maka selanjutnya kita akhirnya mempunyai harapan baru nih ya. Setelah pola pikir berubah, kita mempunyai pilar-pilar tadi, maka harapan baru adalah bagaimana cara berharap. Itu bukan berarti kita berhenti berharap teman-teman, sekali lagi ya. Bukan berhenti berharap, tapi bagaimana kita berharap dengan fleksibel ya. Tidak memaksa, realistis, dan lebih lembut kepada diri sendiri. Dan dari sini yang kita harapkan adalah likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Nah, ini yang kita harapkan sebagaimana firman Allah agar kita sebagai manusia itu tidak merasa berputus asa terhadap apa yang luput dari kita dan tidak terlalu bergembira terhadap apa yang datang kepada kita. Nah, next sebagai penutupan, saya ingin titipkan satu hal ya, mungkin di buku ini ya, kita semua ini sedang berproses ya. Dan mungkin hidup ini tidak langsung berubah, tapi cara dalam memandang atau menjalani hidup ini kita berubah. Dan bekal tersebut kita tidak perlu untuk menjadi sempurna dan cukup. Artinya kita selama ini berproses dan insya Allah akan terus berproses dan berdamai dengan ekspektasi dan kita bisa meyakini bahwasanya takdir Allah yang baik dan buruk. Ya, terima kasih. Mungkin ini terlalu panjang, tapi insya Allah bisa dipahami secara baik. Mungkin saya kembalikan kepada admin. Terima kasih Ustadz Syamil Robani, penjelasan yang sangat mencerahkan untuk kita semua. Teman-teman ada yang penasaran bukunya atau mau bertanya dulu? Mungkin bertanya dulu ya, Tat ya. Silahkan satu dulu.
Sebelum kita jeda pelatihan menulis inspiratif yang akan kita bukukan bersama, silakan siapa yang mau bertanya? Kak Denis kayaknya mau bertanya ini. Oh, Mbak Kalau Okta belum ada yang bertanya, silakan. Mbak Okta silakan. oh, ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Subhanallah, penjelasan dari Ustadz Syamil ya, luar biasa. Jelas sekali, padat juga materinya, bagus sekali. Kapan-kapan bolehlah ini ya, mesti ngisi kajian di Forum Lingkar Pena Karanganyar. Tapi kayaknya di luar negeri ya tadi ya. Lagi di luar Online. negeri ya tadi ya. Kapan pulangnya itu Tad? Pulangnya doanya aja Bu, mungkin setelah S2 ya. Oh iya, bolehlah ya kapan-kapan ketemu teman-teman di Forum Lingkar Pena Karanganyar lah ya tadi ya. Boleh sekali, boleh Disempetin. sekali. Iya, Insya terima Allah. kasih. Ini ada yang saya tanyakan, Tad. Jadi dalam kehidupan kita pasti kan punya masalah begitu ya. Jadi punya hal-hal yang di luar ekspektasi kita, hal-hal buruk dalam kehidupan sehari-hari kita ataupun yang tidak kita sukai. Nah, jika kita hal-hal itu tadi kita tuliskan dalam dalam buku gitu, nah itu termasuk keluhan nggak sih? Maksudnya kita menulis hal yang tidak baik dalam kehidupan kita dalam bentuk tulisan itu termasuk keluhan tidak? Padahal dalam Islam itu mengeluh itu kan hal yang dilarang gitu ya, tidak diperkenankan begitu. Jadi menurut Ustadz sendiri itu bentuk keluhan tidak sih jika menuliskan hal-hal yang tidak kita sukai atau tidak baik dalam kehidupan kita gitu. Terus yang kedua pada Mas Dio. Nah, saya bercermin dari teman saya yang guru juga, Ustadz. Jadi PNS akhirnya dia resign karena menuliskan kegiatan kesehariannya di lingkungannya, di instansinya begitu tak. Jadi kayak kayak apa ya, mengulik kesalahan-kesalahan yang ada di sekolahnya, akhirnya dicemooh oleh teman-teman seinstansi itu gitu. Nah, itu sebenarnya berbahaya tidak sih jika kita menuliskan hal-hal yang memang sebenarnya ada di lingkungan kita? Menurut Mas Dio itu bagaimana, Ngaten? Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok tanya ke saya? Kan saya moderator ya nanti. Kan dua. Ya silakan Ustaz Samil. Iya, iya. Makasih ya Mbak Okta ya. Oke, oke, siap, Mas. Ya, Insya Allah, jazakumullah khairan. Terima kasih yang bertanya mungkin saudari. Ya, Insya Allah untuk undangan, semoga ada kesempatan bisa hadir di teman-teman juga. Dan saya juga ini berbagi kepada teman-teman juga ya. Semoga nanti ada waktunya. Ala kulli hal. Kemudian tentang pertanyaan ya, apakah menuliskan keluhan itu bagian dari ya, sesuatu yang dilarang atau tidak baik seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu pahami bahwasanya menulis sesuatu, maka nanti di sana ada niat ya, ada niat yang kita akan menulis ini dengan tujuan apa seperti itu. Kalau memang tujuan tersebut memang sebagai saya mempunyai beberapa keluhan dan keluhan ini ya saya telah berdamai dengannya ya, atau telah menemukan jalan keluarnya seperti itu. Dalam artian keluhan yang saya tuliskan ini mungkin dirasakan juga ya oleh orang-orang lain gitu. Dan saya mampu untuk menuliskannya dan berdamai dengan hal tersebut gitu. Maka ini bagian dari amal soleh ya, dalam artian amal soleh. Saat kan kita hanya mengeluh kepada Allah, tamam. Untuk mengeluh secara mutlak itu memang kepada Allah. Cuma dalam proses dalam misalkan teman-teman mengeluhkan sesuatu, konsultasi kepada dokter, itu kan bagian dari keluhan. Kemudian menulis, ingin memberikan sesuatu tentang jawaban dari keluhan tersebut, itu juga bagian dari mengeluh. Sekali lagi untuk secara mutlak memang keluhan kepada Allah. Jadi innama asku bathi wa huzni ilallah. Aku mengeluhkan segala kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Bagaimana ini Pak, kisahnya Nabi Syuaibnya. Tamam. Nah, dari sini kita pahami bahwasanya apabila memang itu hanya menuliskan sekedar keluhan saja ya tanpa ada niat kebaikan, maka mungkin bisa jadi termasuk dalam sesuatu yang dilarang. Tapi apabila misalkan itu ada goret atau ada tujuan kebaikan, ingin memberikan jalan-jalan atau hasil dari berdamai tersebut menjadi refleksi, maka itu bagian dari amal soleh. Mungkin seperti itu
Untuk dalam artian koridornya bisa dilihat dari niat dan tujuan dari menulis tersebut. Barakallahu fikum. Mungkin pertanyaan kedua bisa dari Pak Dio, mungkin tadi ditujukan kepada Pak Dio. Oh iya, teman-teman dalam menulis itu yang pertama itu harus memperhatikan keamanan diri sendiri. Terus yang iya, jadi saya berikan contoh. Dulu saya cita-cita jadi wartawan. Saya sudah ikut pelatihan wartawan ya. Em, jadi ada tiga hal yang perlu kita pahami bahwa menulis itu tidak sembarangan kita harus publikasikan, baik dipublikasikan di medsos maupun di penerbit. Yang pertama, ya, menulis itu harus menciptakan rasa aman bagi penulisnya. Yang kedua, menciptakan rasa aman bagi keluarga penulis. Yang berikutnya, menciptakan rasa aman secara digital, ya. Jadi harus mencakup tiga hal ini, aman diri sendiri, ya. Itu ada caranya. Misal teman-teman menulis di wilayah konflik, itu ada ilmunya juga. Misal perang di mana kayak itu kan ya, atau di konflik, misal meliput demonstrasi, itu ada caranya, ada tekniknya. Dan juga keamanan digital. Nanti tiba-tiba di scam dan sebagainya, diretas, itu juga harus hati-hati. Atau juga tadi menulis juga harus memperhatikan apakah tulisan ini layak dan tidak, publish or unpublish. Misal tulisan itu ujaran kebencian ya, sehingga membahayakan diri sendiri, ya tidak perlulah. Cukup untuk diri sendiri. Jadi ada do dan don'ts-nya. Publish, unpublish yang boleh diterbitkan dan unpublish yang tidak boleh diterbitkan. Itu. Jadi menulis itu harus memiliki rasa aman. Itu yang paling penting. Ya. Kan kita kata orang Jawa bilang kan sing selamat toh. Yang selamat kan. Kayak gitu. Ini sebenarnya penting. Mengkritik juga harus begitu. Harus memiliki rasa aman dulu. Semoga menjawab teman-teman ya. Mbak Okta. Iya, terima kasih Mas. Iya, Ya, masuk jadi sekali tidak Mas. sembarangan kita menulis. Walaupun emosi dan sebagainya, saya mengajar memoir sudah lama ya, hampir berapa tahun? 2007 hingga sekarang 2017 sekarang 2026 berapa tahun? 7 tahun mengajar memoir ya. Itu juga juga Ya, kalau ada hal-hal yang sensitif itu tidak perlu diterbitkan ya. Kalau sensitif tidak perlu diterbitkan unpublished. Jadi kita harus menyisir mana yang aman begitu. Mungkin itu. Satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke pelatihan menulis inspiratif yang akan kita bukukan. Silakan satu aja deh. Silakan satu lagi. Ada lagi mungkin? Silakan raise your ya, hand. Oh iya, Mas Tio, silakan. Monggo Mas Tio. Ya, makasih Mas Dio. Selamat malam, Mas Hamil. Izin bertanya, ini bukunya kan dari penjabarannya menarik banget nih. Kira-kira unique point apa yang yang bikin kita harus dalam tanda kutip membeli dan membaca bukunya? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, silahkan. Mengapa orang-orang itu perlu membeli dan membaca buku ketika harapan sesuai kenyataan atau keunggulannya apa, keunikannya apa menurut penulisnya langsung silahkan. Monggo. Makasih Mas Tio. Ya, Mas Tio, besok ketemu ya minggu depan ya. Siap-siap Mas. Saya tagih naskahnya. Teman-teman, minggu depan tugas menulis inspiratifnya ini review minggu pertama, nanti review kedua harus sudah jadi ya. Kita ketemu di Zoom ini. Setelah itu baru pembuatan cover, layout. Nah, nanti kalau launching juga akan kita launching bareng-bareng juga. Monggo Mas Samil. terima kasih atas pertanyaannya. Nah, tadi agak putus ya. Cuman tadi diulang sama Pak Tio tadi, mengapa harus membeli buku ini? Ala kulihal, untuk buku yang saya tuliskan memang dia hasil refleksi ya. Jadi kenapa harus membeli buku ini? Ada sekitar 4 atau 5 lah. Jadi yang pertama, buku ini bukan ceramah ya. Jadi berasal dari refleksi. Dan saya memang buatkan buku ini dia ringan ya. Kalau dari
genre buku-buku sebelumnya yang saya tulis itu berat-berat, Mas. Ya, jadi dalil, kemudian buku Arabnya juga banyak. Ya, paling terdekat kan mungkin Kultum Ramadan ya, itu saya buka dari berbagai kitab ya, karena memang pertanggungjawaban ilmu. Cuman ini lebih ke refleksi dan saya buat seringan-ringannya bagi Gen Z lah, katakan seperti itu. Dan ini tantangan saya sendiri karena cenderung menulis yang tema berat dan mungkin lebih ke formal, tapi saya coba beranikan dan ini alhamdulillah bisa diterima dengan baik untuk penjualannya. Ala qauli alhamdulillah. Jadi itu yang pertama. Jadi bukunya ringan dan dia refleksi, bukan ceramah atau buku yang bentuknya banyak dalil, bukan. Kemudian yang kedua adalah dia menyentuh menyentuh tema yang berkaitan dengan keseharian gitu. Karena memang baik dia sudah tua ya, baik dia masih muda, baik dia mungkin sebelum masih ya di bawah umur itu mempunyai ya harapan-harapan. Jadi tema yang sangat familiar dan bisa diangkat dan evergreen gitu. Jadi berkelanjutan. Ini cocok mungkin buat memberikan hadiah teman-teman ya yang pada saat itu mungkin sedang ujian atau memiliki harapan tertentu. Ini bisa dibaca dan menjadi teman ya. Sekali lagi buku ini bukan mengajari bagaimana hidup, tapi mengajari atau memberikan diksi atau refleksi sebagai teman gitu. Jadi sangat ringan sekali dan mudah dipahami. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, ini sekali lagi menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini adalah yang saya sampaikan. Ini saya ambilkan dari buku itu semua, ya, murni dari buku itu semua. Dan mungkin di sini saya lebih menggunakan poin ya, jadi mudah dipahami. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di buku, ada di buku. Jadi teman-teman bisa membacanya dan di sana mesti saya tutup dengan refleksi ya, mungkin gitu. Sebelumnya saya masukkan masalah, kemudian ada percakapan dan dialog di sana, dalam artian ada konflik di sana. Kemudian masuk dia refleksi. Dan yang selanjutnya ya insya Allah terjangkau untuk harga ya. Kemarin juga ada yang tanya ya untuk masalah harga. Ini bukunya kok apa ya nggak berwarna gitu. Aslinya secara layout memang dia berwarna. Cuman karena kita menjangkau ya kantong pembeli ya. Sekali lagi Indonesia ini mempunyai literasi mungkin di bawah rata-rata. Terus literasi mahal kan sayang gitu. Makanya kita coba memberikan buku yang baik dengan mempedulikan juga kantong teman-teman. Jadi sekali lagi terjangkau. Mungkin itu dari saya pribadi. Mungkin ada yang lebih bisa mereview ya, lebih bisa mereview. Mungkin harapannya teman-teman bisa yang merasakannya bisa memberikan review yang baik. Barakallahu fikum, mungkin itu ya. Iya, gimana Mas Tio? Siap, siap. Terima kasih, Mas. Yuk, ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Abdurrahman. Masya Allah, luar biasa Ustadz Samil. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Izin tanya tadi tentang ekspektasi. Jadi berdamai itu bukan berarti berhenti berproses ya, Tat ya. Tetap berproses walaupun datang overthinking, pesimis, dan lain-lain. Gimana? Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? Ini di kolom Agak chat. putus-putus. Ini nih. Ah, di kolom ya. Jadi berdamai itu bukan berarti berhenti berproses ya Tat ya. Tetap Nah, tetap berprogres, sorry, tetap berprogres saya -5. Tetap berprogres walaupun datang overthinking, pesimis dan lain-lain. ya. Bismillah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Abdurrahman juga. Ya. Jadi ya sebagaimana kita jelaskan tadi, jadi setelah kita memahami ya tentang pilar-pilar tadi, kemudian bagaimana kita memunculkan pilar tersebut dan kita meyakini bahwasanya di sana ada takdir Allah yang bekerja di luar layar kita yang kita tidak pahami dan memiliki hikmah, maka tugas kita tadi di pilar yang keempat adalah tetap berusaha. Artinya tetap berprogres. Sekali lagi manusia itu mempunyai emosi yang naik turun ya. Sudah emosinya naik turun ya, kemudian dihadapi dengan masalah yang di luar jangkauannya. Nah, bagaimana? Apa kita menyerah saja? Tidak. Kita tetap menggunakan ekspektasi ya, karena memang dia sebagai alat, tapi tidak menggenggamnya. Artinya kita tetap berproses, memiliki ekspektasi, dan tetap berusaha mempusatkan energi kita terhadap sesuatu yang dapat kita perbaiki, terhadap sesuatu yang positif. Jadi, bismillah, ya tadi telah dijawab sendiri aslinya ya, tetap berprogres, dan berpusat energinya terhadap sesuatu yang positif. Barakallahu fikum. Oke, jazakumullah. Terima kasih juga untuk pertanyaannya Ustaz Muhammad Abdurrahman.
Teman-teman, kita lanjutkan untuk pelatihan menulisnya, menulis cerita inspiratif tentang harapan nyata sesuai kenyataan. Nanti akan eh, disampaikan langsung oleh Ustaz Samil dan tugasnya adalah menulis bersama-sama ya. Ketentuannya 5 halaman, tapi ada contoh, jadi teman-teman punya panduan ya. Itu. Terus nanti teman-teman dapat potongan 30% sebagai pengganti royalti. Semuanya akan kita terbitin. Nanti kata pengantarnya Ustaz Samil ya. Baik, kita mulai ya. Akan saya share untuk ini pelatihan menulisnya. Oke. Untuk materi sudah kita kirim, jadi teman-teman bisa kapanpun minggu ini eh bisa mulai nulis ya. Minggu depan kita mulai review ya presentasi dan sebagainya. Minggu depannya lagi sudah finalisasi. Monggo Ustadz, kita berikan sebentar saya share ya. Iya, silakan tafadhol. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sekali lagi jazakumullah kepada moderator admin yang telah memberikan saya waktu di sesi kedua ini. Saya harapannya teman-teman masih semangat ya. Sekali lagi momen seperti ini berliterasi dan belajar ini bagian dari adat para ulama kita, para pendahulu kita, dan semoga kita bisa merasakan walaupun sedikit. Dan yang kedua, sebelumnya saya izin dulu ini berkaitan dengan pelatihan menulis inspiratif ya. Jadi berkaitan dengan menulis. Sekali lagi saya ini penulis pemula ya. Jadi saya izin kepada teman-teman penulis yang mungkin sudah senior di sini ya. Mungkin dari ada tadi disebutkan ya yang sudah menulis kemudian menerbitkan buku, saya mohon izin. Ya, bismillah. Untuk tema ya, tema yang akan diangkat pada pelatihan menulis cerita inspiratif ini telah ditentukan oleh penerbit ya. Ya, Tuhan, hidup ini arahnya kemana? Ya. Tema ini sederhana teman-teman. Jadi saya yakin teman-teman bisa untuk menuliskan pengalaman dan ceritanya. Karena saya yakin kita pernah terbetik ya pertanyaan seperti ini. Tuhan, hidup ini arahnya kemana? Karena mungkin di kenyataan hidup atau realita yang kita hadapi, kita mempunyai harapan yang tadi tidak terrealisasikan. Ada usaha yang telah kita sungguh-sungguh, namun hasilnya belum ada. Sehingga kadang kita ya, bingung atau merasa bingung dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, jadi tema ini menarik ya, menyentuh dari sisi dari kehidupan itu sendiri. Maka di sini kita tidak hanya belajar menulis teman-teman, tetapi kita belajar bagaimana mengubah pengalaman, ya, mengubah cerita itu menjadi tulisan yang layak dituliskan. Dan semoga tulisan teman-teman semua ini bisa menjadi penguat bagi orang lain. Kemudian ya next kita masuk ice breaking ini. Jadi siapa di sini mungkin yang pernah mempunyai pengalaman yang tadi mempunyai fase yang berat, kemudian dia mempunyai pelajaran yang bisa petik di kemudian hari. Ini dari sini nanti akan muncul namanya cerita inspiratif. Nah, maka kita lanjut tentang apa sih cerita inspiratif itu gitu kan. Terkadang orang memahami cerita inspiratif ini adalah cerita yang luar biasa gitu ya, dramatis, atau berkaitan dengan orang-orang hebat saja. Nah, seperti itu. Nah, nyatanya cerita inspiratif adalah cerita yang jujur teman-teman ya, cerita yang jujur, tulus, dan tidak sempurna. Dalam artian bukan cerita yang sempurna gitu, sebagaimana film-film yang mungkin sangat-sangat sempurna, tapi dia adalah potongan kehidupan yang jujur dan tulus seperti itu. Maka di sini bisa kita definisikan bahwasanya cerita inspiratif adalah pengalaman nyata ya, pengalaman ya, yang di dalamnya ada perjuangan, kemudian ada berproses sehingga memiliki pelajaran dan makna yang bisa dimanfaatkan atau bisa menjadi penguat bagi orang lain. Seperti itu. Jadi cerita inspiratif itu sangat singkat ya. Jadi pengalaman, potongan pengalaman nyata yang terdapat di dalamnya perjuangan, pelajaran, dan makna dan penguat bagi orang lain. Next. Next slide-nya, kita masuk ke ide ya, ide. Sekali lagi ini saya buatkan sesingkat mungkin teman-teman, karena ini sudah malam ya, kita melihat waktu, semoga dengan singkat ini tidak mengurangi esensinya. Mas, ide menulis cerita inspiratif ini dari mana ya kira-kira? Mulainya dari mana idenya? Ya, ini masalah klasik teman-teman ya. Nah, klasik dalam artian penulis pemula sekelas
Hatta sekelas penulis senior itu kadang-kadang masih bingung idenya dari mana. Tapi di sini ide juga telah ditentukan gitu kan ya. Jadi lebih memudahkan kita gitu untuk menuliskan pengalaman atau potongan kisah dari kehidupan kita. Ya, ini telah dijelaskan ya. Jadi dari mana? Ya, dari suatu pengalaman atau cerita tentang kegagalan gitu ya kan, tentang kehilangan, proses hidup, penyesalan dan perjuangan. Artinya di sana ada konflik masalah yang menarik ya, karena judulnya kan tadi Tuhan hidup ini arahnya kemana. Dan ini pasti mempunyai makna yang dalam, karena kita pribadi teman-teman itu adalah main person ya, jadi MC dalam film kita masing-masing. Jadi kehidupan ini adalah film kita masing-masing, yang dimana MC-nya atau pemain utamanya adalah kita sendiri. Otomatis setiap orang itu memiliki cerita masing-masing. Nah, ini menarik sekali. Mungkin orang punya ilmu ya berbeda-beda ini, tapi yang tidak dimiliki oleh orang lain dan orang lain yang lain itu adalah pengalaman itu sendiri. Ya, kalau mau dibuat contoh mungkin bisa next ya. Next slide-nya. Contohnya gimana Mas? Gampangannya saya juga sudah mencantumkan link. Dalam link tersebut itu tentang kisah saya sendiri. Jadi mungkin teman-teman bisa ada contohnya lah. Penulisannya seperti apa, itu saya sudah buatkan. Itu saya menceritakan tentang aku dan Universitas Impian. Nah, di sana. Aku dan Universitas Impian. Jadi di sini bisa dilihat ya. Jadi bukan gagal ya. Jadi tidak sesuai dengan harapan karena memang saya tidak memasuki universitas yang mungkin saya inginkan ya. Dan saya rasa ternyata saat ini saya bisa mengambil ibrohnya ya, mengambil pelajaran yang luar biasa. Ternyata tidak semua kegagalan adalah akhir, tapi sebagiannya adalah pengalihan menuju sesuatu yang lebih baik. Ini itu dijelaskan ya, ada ya punya ekspektasi Universitas Impian, kemudian berjuang mempersiapkan diri. Ya. Di situ nanti ada konflik di situ ya. Kemudian nanti Allah berikan kesempatan jalan yang lain di kisah saya sendiri itu adalah menemukan jalan belajar di Tarim, malah ke luar negeri. Nah, ini lebih jelasnya nanti untuk mempersingkat waktu ada di cerita yang sudah saya ceritakan atau sudah saya tuliskan di file yang telah kita sebarkan lewat grup. Oke, bisa next. Nah, kita masuk ke struktur cerita ya. Setelah kita tahu idenya ada apa, temanya apa, idenya sudah dapat, kemudian kita struktur. Jadi menggambarkan secara global. Nah, artinya struktur ini harus ada di cerita teman-teman. Adapun pengembangan itu bagian dari kreatif masing-masing. Nah, gimana tuh? Yang pertama adalah awal cerita ya. Namanya cerita itu kan butuh prolog ya teman-teman ya. Butuh prolog. Jadi awal. Ya. Isinya apa? Isinya gampang aja teman-teman. Itu tentang 5W1H. Ini sudah masyhur sekali ya. 5W1H. Ya tentang siapa kamu ya. Jadi siapa kamu. Jadi dijelaskan ini ceritanya siapa. Kemudian apa harapan yang saat itu sedang diinginkan. Kemudian kenapa harapan itu ada. Kemudian waktu, di mana, dan bagaimana kondisi pada saat itu. Itu dijelaskan di prolog awal cerita tersebut. Insya Allah mafhum. Jadi bagaimana kita nulis artikel-artikel itu nanti kan ada itu, tapi kita masukkan di cerita itu di awal-awal. Awal ini nggak mesti ini ya, dalam artian nanti dia bisa masuk dalam cerita di awal-awal tersebut. Kemudian selanjutnya konflik. Nah, konflik ini ya ibarat ya serunya lah. Jadi kalau dalam dalam apa namanya naik, dia kayak naik, mulai ada masalah gitu. Jadi, menceritakan masalah, konfliknya dimulai. Jadi apa maksudnya konflik di sini? Jadi apa yang tidak berjalan dalam perjalanan ini, apa sih yang tidak sesuai? Nah, itu mulai konflik ya, mulai konflik. Jadi disebutkan. Jadi mulai filmnya mulai asik seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah titik terendah. Maksudnya adalah klimaks dari cerita yang kita sebutkan, dari masalah konflik yang telah kita sebutkan di awal cerita tadi. Jadi di situ mulai yang namanya perasaan atau kondisi emosional orang tersebut, mulai dari kondisi batin, kehilangan arah, gagal, bingung, sedih. Emosi-emosi itu disebutkan dalam klimaks dari cerita tersebut, ya puncaknya lah. Kemudian ada titik sadar. Ini mulai turun ya teman-teman ya. Dalam artian dua ini, titik sadar dan hikmah refleksi, adalah bagian dari epilog ya. Epilog cerita.
Artinya itu adalah proses berdamai seseorang dari perasaan atau titik klimaks tadi. Jadi masalah mulai selesai, bagaimana dia proses berdamai dengan tadi puncak dari sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian di akhir nanti akan terjadi refleksi. Artinya menghasilkan sebuah hikmah, pelajaran yang membentuk kita sekarang, yang menjadikan sekarang kita ini mempunyai pelajaran yang menjadi bijaksana. Nah, ini yang penting ya, dalam artian yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa nanti bisa dirasakan oleh para pembaca dari buku ini nanti. Jadi hikmah, pelajaran, ibroh, kebijaksanaan yang kita dapat. Ya, contohnya tadi udah dijelaskan ya. Ternyata tidak semua kegagalan adalah akhir. Sebagian adalah pengalihan menuju jalan yang lebih baik. Ini kan kata-kata ini kan sangat dalam artian dia telah melalui fase yang tadi sebagaimana dijelaskan, ada emosi, kemudian ada konflik tadi telah dijelaskan tadi. Next. Selanjutnya adalah yang saya hormati untuk teknis ya atau tips menulis agar menyentuh ya, dan nanti setelahnya itu akan dijelaskan juga tentang ya, kesalahan umum dalam penulisan. Itu secara contoh nanti saya akan berikan lewat lewat tulisan. Nanti saya akan kirim di grup tentang contoh-contohnya. Jadi karena ini melihat waktu, nanti saya persingkat saja karena ini tips ya, tips dan kesalahan saja. Jadi ini berkaitan dengan diksi, nanti lebih lengkapnya saya akan tunjukkan nanti lewat tulisan. Jadi teman-teman bisa dibaca nanti. Nah, secara singkatnya, teknis pertama adalah tulis dengan jujur ya. Nah, ini tulis dengan jujur. Artinya di sini adalah pengalaman itu nyata dan melibatkan emosi teman-teman. Jadi bukan terlihat ini nanti berkaitan juga dengan kesalahan ya, karena ini kan tips berarti nanti ada kesalahan ya, merasa ya terlalu kuat lah, tidak mau terlihat lemah. Padahal tidak sesempurna itu manusia dalam menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Jadi buatlah seolah-olah pembaca itu merasakan emosi yang kita hadapi saat itu. Jadi kita berusaha ketika menulis itu kita sendiri berada dalam posisi tersebut, sehingga kita berusaha agar menjadikan pembaca itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Ya, tulis dengan jujur. Kemudian gunakan detail kecil. Nah, detail kecil maksudnya seperti apa? Ya, kata-kata misalkan sedih ya. Sedih. Ya, kita bisa menggunakan kata sedih itu dengan ya menggunakan diksi yang lebih panjang ya. Misalkan aku mulai sering menyendiri dan melamun. Nah, ya, ini diksi yang bisa kita panjangkan dan lebih bisa mewakili kata-kata sedih. Misalkan marah, setiap mengingatnya ada gemuruh dalam dada yang bergejolak. Nah, ya mungkin terkesan dramatis ya, tapi bagaimana kita coba mengelola emosi ini agar bisa lebih dirasakan oleh pembaca tersebut. Kemudian selanjutnya tunjukkan emosi. Ya. Emosi dalam manusia kan banyak tuh teman-teman. Nah, nanti bisa kita gunakan itu dalam variasi tulisan kita. Ya, ada sedih, kecewa, pilu, ya, marah, kesal, geram, benci. Nanti dalam posisi ini nanti sudah saya contohkan semua tentang bagaimana cara penulisan yang baiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan bahasa sederhana. Nah, ini bahasa penting ya. Artinya dalam penulisan cerita inspiratif kita menggunakan bahasa keseharian yang mudah dipahami. Jadi bukan menggunakan bahasa akademis yang ya mungkin dalam beberapa orang sulit dipahami ya. Karena ini kan bukunya populer, jadi seluruh kalangan. Jadi misal kita ganti kata implementasi dengan penerapan. Partisipan orang yang ikut, korelasi kita ganti dengan hubungan, mengidentifikasikan itu diganti dengan menunjukkan. Jadi bahasa-bahasa mungkin yang skripsi atau itu nanti dibuat lebih mudah lagi karena kita menggunakan bahasa yang sederhana. Ala kulli hal. Kemudian next ke slide selanjutnya itu kesalahan umum ya, kesalahan umum dalam menulis cerita inspiratif. Kita bisa lanjut. Nah, dalam kesalahan-kesalahan umum itu aslinya ya bertolak belakang atau lawan katanya dari tips tersebut, walaupun memang ada pengembangannya. Yang pertama adalah terlalu banyak motivasi. Artinya dalam awal-awal yang sebagaimana kita telah sebutkan tadi, yang seharusnya memberikan prolog, dia langsung ada motivasi di situ. Ya misalkan ya dia gagal. Nah, makanya di situ ada kata-kata misalkan jangan menyerah karena hidup ini adalah sesuatu yang wajib perjuangkan, bla 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 bla. Nah, padahal yang kita inginkan dalam prolog awal tadi adalah menjelaskan tadi siapa kita,
pada saat itu kita berharap apa gitu kan, situasi dan kondisi seperti apa, di mana dan kapan. Nah ini di awal sudah banyak motivasi. Nah, ini dihindari. Kemudian takut terlihat lemah. Nah, jadi kesalahan selanjutnya adalah takut terlihat lemah. Artinya ya pembaca tidak bisa merasakan emosi yang dirasakan oleh penulis atau yang main person tadi. Jadi diharapkan untuk ya nggak apa-apa tulis uh, semampu kita untuk menggambarkan emosi yang pada saat itu kita rasakan dan semoga bisa dirasakan oleh para pembaca. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kesalahannya terlalu lompat ya, ceritanya terlalu lompat. Artinya ya udah lompat ke klimaks gitu, belum menjelaskan sudah lompat ke klimaks, atau mungkin sudah dalam ceritanya itu maju mundur seperti itu. Nah, ini tidak ada beberapa teknik penulisan, cuman yang diharapkan di sini sebagai pemula mungkin urut ya, jadi tidak lompat-lompat dari prolog, kemudian nanti masuk konflik, kemudian ada klimaks, kemudian ada proses berdamai, kemudian nanti menghasilkan refleksi seperti itu. Kemudian terlalu formal. Ini berarti tadi dari tips yang kelima ya, menggunakan bahasa yang sederhana atau sehari-hari. Nah, itu mungkin yang bisa kita pahami saat ini. Nanti sisanya nanti saya tuliskan, akan kirimkan filenya di grup. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini yang kita harapkan adalah selanjutnya ini ya, apa? Menulis, ya, praktek menulis. Jadi, namanya menulis teman-teman, itu bukan hanya teori ya. Jadi paling pas adalah kita belajar praktek dan materinya. Jadi lebih kerasa. Maka di sini saya harapkan dengan tema yang telah ditentukan oleh penerbit dan telah kita jelaskan bisa tulis dengan sebaik-baiknya. Nah, apa perintahnya? Perintahnya adalah tulis satu pengalaman hidup yang pernah membuatmu kecewa, tapi ternyata mengajarkan sesuatu. Nah, ini simpelnya seperti apa? Mungkin bisa next slide-nya. Next slide, situ nanti untuk memudahkan ya, itu nanti ada pertanyaan. Mungkin teman-teman bisa memudahkan apa yang kamu harapkan. Nanti teman-teman cari tuh, pada saat itu aku mengharapkan apa? Apa yang terjadi? Ya kan? Apa yang terjadi berarti nanti mulai konflik gitu ya. Apa yang kamu rasakan? Sama ini masih menggunakan masuk ke nanti klimaksnya. Kemudian apa yang kamu pelajari? Nah, sini nanti akan epilognya dalam artian proses berdamai dan hasil dari refleksi dari pengalaman tersebut. Jadi teman-teman, aslinya sangat singkat ya untuk menuliskan cerita inspiratif ini. Dan pesan saya nanti ketika menulis, tulislah dulu. Nah, untuk jadinya atau editingnya ya kan, itu nanti di akhir. Jadi jangan tergoda untuk mengedit. Oh kayaknya lebih bagus ini. Nah, itu nanti tulis dulu aja, mengalir. Nanti setelah selesai baru kita coba baca lagi. Kita endapkan sehari atau 2 hari, kemudian kita baca lagi, kita melihat yang kurang kita tambahkan. Jadi jangan takut mencoba, sekali lagi, ini kesempatan teman-teman semua untuk ikut dalam menulis. Apalagi teman-teman yang benar-benar baru menulis sekali pertama ini menjadi mungkin ya merealisasikan cita-citanya bagi teman-teman yang ingin menjadi penulis. Ya, sekali lagi untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Yang terakhir mungkin penutup, dari sini kita paham ya bahwasanya cerita yang paling baik, yang paling tulus adalah berasal dari pengalaman kita. Dan mungkin pengalaman itu yang kita pandang biasa saja, itu bisa menjadi penguat bagi orang lain. Maka tidak semua orang harus menjadi penulis terkenal, tapi setiap orang punya cerita yang layak dituliskan. Nah, mungkin itu dari saya. Karena sudah malam, mungkin saya kembalikan kepada Pak Dio. Ya, Terima kasih. Masya Allah, mantap ya. Itu teman-teman nanti pengumpulannya paling lambat tanggal 15. Ada pertanyaan mungkin? Satu atau dua? Silahkan, mumpung ada Ustadz Sambil langsung. Oh iya teman-teman, bagi yang belum punya, eh, bisa pesan lewat kami ya. Oh ya, jadi kita sebagai manusia itu harus kuat ya, terutama kuat keuangannya. Jadi teman-teman bisa dapat uang saku tambahan menjadi reseller. Khusus untuk yang hadir pada malam hari ini kita beri potongan harga reseller yaitu 30%.
Itu harganya 79. Jadi misal teman-teman beli atau mungkin teman-teman ingin menjual kembali itu dapat untung kayak gitu. Dan kalau laku banyak kan lumayan ya begitu. Jadi agen ya atau bagaimana atau latihan mempromosikan buku tulisan kita nanti ya ke depannya ya. Itu bisa sebagai sarana latihan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan monggo. Dari Ngantuk. iya, silakan Mbak Diana. Oh, udah. Untuk gimana? Monggo. Oke, mungkin saya akan bertanya ke Mbak Okta. Mbak Okta kira-kira mau nulis apa yang Tuhan hidup ini arahnya kemana? Eh, belum Mas, belum terinspirasi. Soalnya kan ini baru tes anak-anak, terus kayaknya lagi fokus ini dulu, koreksi. Ya nanti sambil jalan mungkin ya, sambil Ya, jalan nanti eh, kalau biar Mas, punya ya, pandangan dulu. oke. Mas Bahtiar, ini gimana? Mau nulis apa? Mas Atila ada mau nulis apa yang Tuhan apa izinkan Tuhan hidup ini arahnya kemana mau nulis tentang apa kira-kira? Mas Aji Kuncoro, Mas Roh Agung gimana kabarnya? Mas Samsul Hadi, oh nggak boleh fiksi. Ya, Jadi alhamdulillah kisah baik sendiri, kabarnya, Mas. iya ini ada Mbak Retno, kisahnya nggak boleh fiksi, kisah nyata, tapi boleh menyamarkan nama penulis atau nama tokoh. Kisah asli ya. Gimana Mas Roh Agung? Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Mau nulis tentang apa untuk tema Tuhan izin Tuhan hidup ini arahnya kemana? Kira-kira mau nulis tentang apa? Saya mungkin setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Samil tadi, kayaknya mungkin mau nulis ini sih, anu Mas, apa namanya? Ya, selama ini kita bekerja eh di apa namanya di dunia kerja, ya apa bisa juga bagian dari apa namanya serpihan dari buku saya juga sih ya, yang belum selesai juga ini sampai sekarang Harus tentang di ini. Ya iya iya iya. di apa di pekerjaan, di mana Mm-mm. kita di lembaga pendidikan, ya sebenarnya kita mau ngapain lagi setelah kemudian hidup ini settle gitu, apakah eh gitu sih Mas, tadi kebayang kayak gitu sih, udah kebayang sih. Oh ya bagus. Ini ada dari Mbak Retno. Saya mau menulis tentang bersahabat dengan takdir. Mbak Retno boleh cerita nggak takdir yang seperti apa? Monggo. Makasih ya Mas Roh Agung. Ya, sama-sama Pak Dio. Mbak Retno boleh berbagi. Oh iya. Oh ya Mbak Diana, sorry. Silakan Mbak Retno boleh berbagi idenya. Nanti akan ditanggapi Mas Samil langsung. Silakan. Monggo. Mau bicara Mbak Diana? Oh iya, oke, boleh cerita tentang kehidupannya. Ada yang mau mengusulkan ide sendiri? Siapa? Mas Denis? Halo Mas, apa kabar? Iya, baik. Mau nulis apa kira-kira? Ya, tentang itu yang tadi diucapkan Ustadz Syamil, banyak hal yang mungkin
kita nggak sesuai ya dengan diri kita ya. Memang hidup ini tuh eh, tidak bisa apa ya, tidak bisa semuanya sesuai dengan kehendak kita. Dan makasih juga tadi Ustadz Syamil penjelasannya enak sekali tadi. Suaranya lembut tadi. Aku sambil tiduran ya Mas, maaf. Iya, nggak apa-apa. Nanti nanti tak kirim memoirnya ya, tiga Iya, sampai lima halaman. saya Ya. tunggu ya Mas Denis Ya, ya. ya. Temanya Tuhan hidup ini mau kemana ya? Nanti Tuhan kita hidup ini arahnya kemana? oh, arahnya kemana? Oke, iya. Bagus ya. Bagus. Karena kalau kita nggak ngambil arah pun juga ada resikonya ya kan? Iya, Ya, bagus hidup sekali. ini penuh resiko. Oke. Penuh resiko, iya. Iya. Teman-teman yang mau jadi reseller itu komen di grup ya, akan kami kirim posternya dan juga deskripsinya begitu. Dan bagi yang apa namanya untuk bacaan pribadi juga boleh ya. Terima kasih banyak. Mungkin kita cukupkan. Sebelum kita cukupkan, mungkin ada kata-kata terakhir dari Ustaz Sambil. Tafadhol. Bismillah. Saya ingin katakan mungkin ada tiga hal ya. Yang pertama, saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada penerbit yang telah ya menjadi partner dalam ini menerbitkan buku dan kepada teman-teman semua yang memberikan dukungan ya. Dukungan sekecil apapun teman-teman untuk saya ini sangat berarti karena sebagai penulis pemula ya bisa melihat bukunya memberikan manfaat bagi orang ini menjadi ya kebanggaan sendiri dan semoga Allah catat itu sebagai amal jariah, amal kebaikan buat kita semua. Dan kemudian yang kedua saya ucapkan juga apabila ada kesalahan dalam kata-kata menyinggung teman-teman semua itu saya mohon maaf sebesar-besarnya dan yang terakhir saya katakan ya mari kita uh, bersemangat untuk memperjuangkan literasi bangsa ini kepada yang lebih baik. Ya mungkin itu saja. Barakallahu fikum. Oke, kita foto bersama dulu ya. Bagaimana? Yuk kita foto bersama dulu. Iya. Oke, kita foto bersama. Bagi yang berkenan untuk open cam, iya. Terima kasih ya teman-teman telah mengikuti soft launching dan juga pelatihan menulis. Kami tunggu untuk Sama-sama. kisah-kisah inspiratifnya yang akan kami terbitkan. Oke, sekali lagi. Mas Ismail, rumahnya mana, Mas? Mas Abdul Salam, rumahnya mana, Mas? Iya, Assalamualaikum. Saya dari Purbalingga, Mas. Purbalingga, iya. Biyen nyong akeh batire nyoben ke kuliah nang Purwokerto. Heeh. Kuliah atau kerja Mas Ismail? Saya Alhamdulillah sudah lulus pesantren dan sekarang masih di pondok sih. Pondok mana? Nurul Huda, Mas, kalau tahu. Di mana itu Nurul Hidayah? Kota mana? Purbalingga. Oh, Purbalingga juga. Ustaz. Iya, oke. Ustaz Samsul Hadi, Barakallah, Jazakumullah sudah rawuh. Iya, dan juga Ustaz Iya Abdul Salam. Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. Ustaz Samsul tinggal di mana, Ustaz Samsul? Saya asli Lampung, Ustaz. Oh, Lampung. Tinggalnya di Lampung juga.